In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, karena Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita baca. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kembali kita berjumpa dengan bahan permenungan yang sama. Yesus dan orang Farisi serta ahli Taurat. Kali ini jelas disebutkan, Yesus duduk makan di rumah seorang Farisi. Tidak mungkin Yesus nyelonong masuk gitu aja harus makan di rumah seorang Farisi kalau Yesus tidak diundang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang Farisi mengundang Yesus dan Yesus memenuhi undangan itu. Dengan ini sebetulnya Yesus menunjukkan contoh keteladanan untuk menanggapi undangan secara positif, sekalipun undangan itu diberikan oleh orang Farisi. Dengan itu Yesus sebetulnya sudah memberikan contoh melalui tindakan konkret menghargai suatu undangan, sekalipun undangan itu hanya undangan
untuk makan. Yesus memberikan undangan yang lebih dari sekadar undangan untuk makan secara duniawi. Yesus mengundang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, untuk ikut ambil bagian di dalam sukacita dan perjamuan surgawi. Pada kesempatan lain dengan jelas, Yesus menunjukkan perumpamaan tentang hal itu, bahwa kerajaan Allah itu seperti orang yang menyelenggarakan pesta. Undangan disebarkan, tetapi tak satu pun dari orang-orang yang diberi undangan itu datang menanggapi undangan yang dikirimkan sang pemilik pesta itu. Dan itu menjadi gambaran undangan dari Allah sendiri melalui Yesus disampaikan kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan siapapun. Tetapi sekali lagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menutup diri, menolak, bahkan mengabaikan undangan itu. Ini satu poin yang bisa kita renungkan dari momentum Yesus makan di rumah seorang Farisi. Yesus tidak hanya makan di rumah orang Farisi, Yesus juga memenuhi undangan Zakheus yang dianggap berdosa untuk makan di rumahnya. Dan ketika Yesus bersama orang-orang berdosa menikmati perjamuan itu, orang-orang Farisi mengkritik Yesus. Kini, ketika Yesus datang dan duduk makan di rumah orang Farisi, Yesus justru mengkritik orang-orang Farisi yang selama ini selalu menutup diri atas undangan untuk menyambut kehadiran Allah melalui para utusannya. Mereka bukan hanya menolak, tetapi sama seperti nenek moyang mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, justru membunuh utusan-utusan Tuhan. Dan Yesus dengan terbuka menyampaikan itu di rumah seorang Farisi. Saat Yesus diundang makan di rumah mereka, Yesus tidak kemudian, ya aku udah diundang makan, okelah aku tak baik-baik saja dengan mereka. Tidak usah mengkritik, tidak usah menyampaikan sabda yang tidak enak, terlalu keras didengar di telinga. Tidak, Yesus tidak pernah kompromi untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kerajaan Allah. Maka, sekalipun Yesus diundang untuk makan di rumah seorang Farisi, seraya menikmati hidangan yang mereka berikan, Yesus tetap saja mengkritik mereka, bahkan dengan kritik-kritik yang tajam. Tujuannya hanya satu, agar mereka terbuka, menerima, dan diselamatkan. Sebab Yesus juga hadir untuk menyelamatkan mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini poin-poin yang bisa kita renungkan pada hari ini. Semoga bermanfaat, membuat kita juga semakin menyadari undangan yang diberikan Kristus, agar kita menikmati pesta perjamuan bersama Kristus Sang Anak Domba, yang bahkan memberikan dirinya sebagai santapan dan minuman untuk kita. Terutama itulah yang kita lakukan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan seperti ini pun, kita menyambut undangan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakan sabda itu agar menghasilkan buah yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Semoga panjenengan semua dimanapun berada selalu dijamah, dikuatkan, diberkati Tuhan. Ibu Maria mendoakan panjenengan, Bapak Yosef merestui kita semua dengan keheningannya. Semoga
Para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam